Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 mata kuliah Sains dan Islam yang beranggotakan Ratna Wijaya, kemudian Huratul Ayuniyah, kemudian Firdausi Nur Hasanah, Mahliyah Ma'rifatus Sa'diyah, lalu Lulu Frida Oktavia, dan yang terakhir Habibatul Mustafiroh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pembelajaran sains integrasi Islam. Sekarang adalah pengertian integrasi sains dan Islam. Integrasi adalah upaya menjembati antara pemikiran eksklusif Islam dengan pemikiran sekular Barat, sehingga dihasilkan paradigma baru. Proses integrasi sains Islam mengemban misi yang penting dalam membekali siswa dalam memperoleh ilmu yang utuh antara pengetahuan religius dan pengetahuan umum dalam mengembangkan kepribadian yang Islami. Model integrasi nilai dalam pembelajaran sains yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, integrasi dalam konteks bayani. Integrasi dalam konteks bayani maksudnya berupa untuk memperjelas, mengungkapkan dan menaungkan maksud pembicaraan dengan berdasarkan lafaz. Ciri utamanya adalah menggunakan teks sebagai rujukan sumber pokok. Dalam hal ini, teks yang diambil adalah Nas Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah integrasi dalam konteks burhani. Secara bahasa, burhani artinya pendapat yang kuat dan jelas. Burhani berangkat dari nalar dan nalar bermula dari proses abstraksi yang bersifat akli, sehingga memunculkan makna dan fakta butuh kebenarannya. Integrasi dalam konteks burhani juga dilakukan dengan mengaitkan sosial, realita, alam, dan budaya. Jika perubahan wujud dikaitkan dengan realita alam, maka butuh suatu eksperimen untuk membuktikan sifat-sifat benda serta perubahan wujud benda tersebut. Di sini saya akan menerangkan tentang wujud benda. Allah berfirman pada surat Al-Mu'minun ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa'askannahu fil ard wa inna ala dahabim bihi laqadirun. Yang artinya, dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa air hujan yang datang dari langit akan tersimpan sebagiannya ke dalam perut bumi. Ini bertujuan agar air tersebut tidak hilang, lalu air tersebut keluar lagi ke atas permukaan dalam bentuk sumber-sumber air dan sungai-sungai yang mengalir hingga ke laut. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sifat air, yaitu mudah mengalir. Dan seperti yang kita ketahui, air merupakan wujud dari benda cair. Selanjutnya adalah perubahan wujud benda. Allah berfirman pada surat Ar-Ra'd ayat 17 yang artinya, Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikian Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17. Seperti yang kita ketahui bahwa hujan itu merupakan perubahan dari suatu benda. Peristiwa hujan itu sendiri terjadi karena air laut yang menguap
menguap karena terpapar oleh sinar matahari. Hal tersebut menunjukkan kepada kita terjadinya perubahan wujud benda dari cair mengalami penguapan. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang proses terbentuknya hujan. Nah, proses terbentuknya hujan terdapat dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 68 sampai 70. Untuk ayatnya sendiri, kalian bisa membacanya masing-masing pada slide berikut ini. Saya sudah memberikan ayatnya pada slide berikut ini, silakan kalian baca sendiri-sendiri. Yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya atau kamilah yang menurunkannya? Kalau kami kendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka, apakah kamu tidak bersyukur? Hurai Shihab telah menafsirkan ayat di atas tentang kuasa Allah dalam menurunkan hujan. Nah, Allah meminta umatnya agar menjelaskan tentang air yang ia minum. Allah telah menciptakan dan telah mengatur prosesnya hingga air tersebut menjadi tawar. Nah, dalam ayat tersebut terdapat kata al-muzn, yakni bentuk jamak dari kata al-musnah yang artinya awan yang mengandung air. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya tidak semua awan dapat menurunkan hujan, tetapi hanya awan tertentu yang dapat menurunkan hujan. Kata ujajan dalam ayat tersebut berarti asin atau pahit yang tidak dapat diminum. Air hujan pada mulanya itu terasa asin loh teman-teman, yakni saat masih menjadi air laut. Nah, zat penyebab rasa asin tersebut telah dihilangkan melalui siklus daur ulang alami yang telah diciptakan oleh Allah, di mana air laut akan menguap sebagai akibat dari panasnya sinar matahari. Kemudian, uap air tersebut berubah menjadi air hujan yang rasanya tawar, sehingga kita bisa merasakan air hujan yang rasanya tawar, bukan air hujan yang rasanya pahit ataupun asin. Selanjutnya adalah benda gas. Terdapat ayat yang menjelaskan tentang benda gas, yakni tentang angin. Angin merupakan udara yang bergerak, yakni perpindahan udara dari tempat yang bertekanan udara tinggi ke tempat yang bertekanan udara rendah. Dalam Al-Quran, kata angin, al-rih atau al-riyah, disebut sebanyak 14 kali dalam 14 surat yang berbeda. Salah satu ayat yang membahas tentang angin yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahul ladzi yursilur riyaha wa tuthiru sahaban fayabsutuhu fis samai kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yahruju min hilalihi fa idza asaba bihi ma yasha'u min ibadihi idahum yastabshirun. Yang artinya Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dia kehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dia kehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Hasil penelitian modern menyatakan ada beberapa jenis angin dalam kaitannya dengan awan dan mendung, yakni A. Angin yang tugasnya hanya sebatas merangsang permukaan air untuk menciptakan titik-titik air di atas gelombang air. B. Angin yang bertugas membawa dan mengangkat awan dan uap ke lapisan atas atmosfer. C. Angin yang bertugas menuntut dan menjalankan awan lalu mengakumulasikannya. D. Angin yang bertugas mengurai awan mendung menjadi hujan dan membaginya ke tempat-tempat di bumi. Konsep mengenai mengapung juga sudah ada sejak dahulu. Sebelum ilmu sains menemukan konsep mengenai mengapung atau mengenai prinsip Archimedes tersebut, konsep mengapung dalam Al-Quran ditunjukkan dengan adanya ayat Al-Quran yang menyatakan tentang kapal yang berlayar. Kapal tersebut merupakan salah satu contoh dari benda yang dapat mengapung di air. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya
Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah berkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Yunus ayat 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibatul Mustafiroh. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi dalam konteks burhani. Dalam konteks burhani ini harus ada pembuktiannya, yaitu pada gambar 1. Untuk membuktikan benda cair dapat meresap, maka yang perlu dikerjakan adalah dengan mencelupkan tisu ke dalam air. Gambar kedua, untuk mengetahui sifat air yang memiliki gaya apung ke atas, maka yang diperlukan sebuah penelitian dengan meletakkan perahu kertas di atas kolom. Maka perahu tersebut dapat mengapung di atas air, sehingga sifat air tersebut terbukti. Dengan melakukan penelitian secara langsung, maka kita akan lebih memahaminya. Yang terakhir, gambar 3. Selain itu, perubahan wujud benda menguap jika diintegrasikan dalam konteks burhani, yakni dengan realitas alam, seperti proses terjadinya hujan apabila air tidak menguap apabila terkena sinar matahari, serta tidak ada angin yang membawa debu, maka tidak akan terjadi hujan, dan jika tidak hujan, maka kemarau akan terjadi. Langkah pengintegrasian sains Islam dalam pembelajaran. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis atau kitab suci sebagai sumber utama pembelajaran. Yang kedua, memperdalam dan memperluas materi kajian Islam dan mencegah terjadinya dikotomi. Yang ketiga, menumbuhkan karakter ulil albab atau berakal. Yang keempat, menelusuri ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sains. Yang terakhir, mengembangkan kurikulum di lembaga pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.